Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kawan-kawan lokal A dan lokal B terkait standar pembiayaan. Nah, kenapa hal ini penting kita ketahui? Sebab banyak orang beranggapan bahwa biaya pendidikan makin hari makin ke depannya itu makin mahal. Sampai-sampai Bapak cantumkan itu foto di bagian atas larangnya leh. Ya kan? Nah, untuk itu maka saudara kita Iqbal Syafarullah dari lokal A bersama dengan Petriani M, ketinggalan nama, Petriani M dari lokal B akan menyampaikan standar biaya sekolah dan standar biaya di kampus negeri itu bagaimana. Selanjutnya penyampaian Jojon dari lokal A dan Habibah dari lokal B. Mereka akan mempresentasikan terkait standar biaya sekolah atau baik di sekolah maupun kampus swasta, bagaimana standar biayanya. Nah, dan dilanjutkan dengan pembahasan standar biaya untuk kuliah jurusan keguruan, salah satunya kan jurusan PAI. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Lukman Hakim dari lokal A dan Hafisah Iliani dari lokal B. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap standar biaya sekolah hingga kuliah saat ini akan disampaikan oleh Muhammad Aditya Maulana bersama dengan saudari kita Hairin Nisa. Jadi kawan-kawan silahkan simak, sampaikan pertanyaan, komentar, apresiasi dan berbagai hal pada kolom komentar di bawah ini. Nah, ajak orang lain dari luar lokal, baik sahabat kita waktu SMA di grup-grup, mohon komennya, mohon subscribe-nya, karena penilaian kita juga terkait hal itu. Nah, keaktifan dari presenter adalah menggugah kawan-kawan dari luar lokal A dan lokal B, administrasi dan manajemen nih, dari lokal ini. Bila ada yang dari luar itu komen sampai subscribe dan likes, maka sama saja satu komen dari luar itu sama dengan beberapa komen. Anggaplah 3 komen dari lokal yang sama ini ya. Demikian kita sama-sama menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Biaya Standar Sekolah dan Kampus Negeri. A. Pengertian standar biaya pendidikan. Standar biaya merupakan perbandingan antara belanja dengan target kinerja yang dapat juga dinamakan biaya rata-rata per satuan output. Penerapan standar biaya ini membentuk penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi setiap satuan kerja yang ada agar kebutuhan atas suatu kegiatan yang sama tidak berbeda biayanya. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu di sekolah. Mahfud Khan menyatakan biaya pendidikan adalah kos yang harus dikeluarkan, yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dalam pendidikan. B. Penetapan standar biaya pendidikan.
Penetapan standar biaya pendidikan adalah suatu kriteria untuk mengukur keseluruhan pengeluaran, baik yang berupa uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, yaitu masyarakat, orang tua, dan pemerintah, terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efisien dan efektif. Sumber-sumber biaya pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik. Pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 2. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua, atau mahasiswa. 3. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, bukan orang tua atau wali siswa. Dan yang 4, pembiayaan pendidikan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, serta standar biaya sekolah negeri dan kampus negeri. Yang bagian D yaitu jenis-jenis biaya pendidikan. Jenis-jenis biaya pendidikan di sini terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu direct and indirect cost, yang kedua social and private cost, dan yang ketiga monetary and non-monetary cost. Dan sifat-sifat yang ketiga ini bisa dibagi lagi ke dalam 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti uang sekolah, uang buku, uang kuliah, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang dapat menunjang siswa untuk dapat datang ke sekolah, seperti transportasi dan untuk mencukupi kebutuhan hidup para siswa tersebut. Social cost and private cost yaitu dana yang dikeluarkan oleh masyarakat. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung seperti uang sekolah, uang kuliah, uang buku, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsungnya mencakup seperti biaya retribusi dan biaya pajak. Sedangkan yang terakhir yaitu monetary and non-monetary cost, yaitu dana yang dikeluarkan oleh masyarakat dan individu. Bagian F, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Sama halnya dengan usaha-usaha atau lembaga-lembaga yang lain, pendidikan juga mengalami beberapa faktor permasalahannya. Di sini dijelaskan ada 1 faktor yang menyebabkan permasalahan dalam dunia pendidikan, contohnya seperti biaya produksi. Produksi pendidikan di sini dapat juga diartikan dengan suatu pelayanan khusus dalam ruang pendidikan dalam dimensi waktu, contohnya tahun belajar dan jam belajar. Untuk bagian yang F, standar biaya sekolah negeri. Biaya sekolah negeri di sini lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta karena pendidikan tersebut dibiayai oleh pemerintah. Meskipun dengan begitu, masyarakat pun juga turut antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya kepada sekolah negeri dikarenakan biayanya yang murah. Standar biaya kampus negeri. Kampus negeri biayanya itu tergantung dengan penghasilan atau pendapatan para orang tua mahasiswa ataupun mahasiswinya. Meskipun begitu, ada juga perguruan tinggi yang membiayai atau
kuliahnya itu harganya lebih tinggi karena untuk mencapai tridharma agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi pembahasan makalah dari kami. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyon, saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul standar biaya sekolah atau kampus swasta. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu standar biaya pendidikan? Standar biaya pendidikan ditinjau dari sudut human capital, sumber daya manusia sebagai unsur modal. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan dianggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan data. Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan dan kemampuan, keahlian, serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan merupakan rangkaian proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidik. Nah, secara jelasnya seperti ini. Dalam kamus Inggris Indonesia, kata administer berarti mengurus, mengelola, menjalankan, melaksanakan, melakukan. Sedangkan administration berarti administrasi, tata usaha, pemerintahan, pemberian, pengambilan. Dari pengertian kata administrasi bermakna lebih sempit karena terbatas pada aktivitas. Ketatausahaan yaitu aktivitas pencatatan dan penyusunan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Itulah sebabnya administrasi sering dikaitkan dengan administrasi tata usaha perkantoran, yang sebenarnya administrasi tata usaha perkantoran hanyalah bagian dari kegiatan administrasi. Nah, administrasi pendidikan ini merupakan rangkaian proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidik. Fungsi administrasi pendidikan: derajat kinerja pekerja. Kedua, menciptakan iklim menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak belajar untuk keperluan sekolah. Biaya pribadi. Biaya pribadi adalah biaya untuk dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya. Biaya masyarakat. Biaya masyarakat merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, untuk membiayai segala keperluan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Habibah, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan melanjutkan materi tentang manajemen pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia diatur dengan cara membuat 8 standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah yang ada. Kedelapan standar ini sebagai berikut: A. Standar isi, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar proses pendidikan, D. Standar sarana dan prasarana, E. Standar pengelolaan, F. Standar pembiayaan pendidikan, G. Standar penilaian pendidikan, H. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Metode penetapan biaya dengan memperkirakan pengalaman berdasarkan laporan lembaga pendidikan menggunakan SP4, sistem perencanaan penyusunan program dan pengajaran. Dalam penggunaan anggaran harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Harus ada laporan dan biaya. 2. Laporan harus dibuat secara uniform, maksudnya dengan standar fungsional yang sama. 3. Laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu.
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah adalah sebagai berikut. A. Kenaikan harga. B. Perubahan relatif dalam gaji guru. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak di sekolah negeri. D. Meningkatkan standar pendidikan. E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. F. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. G. Klasifikasi biaya dan sistem pembiayaan pendidikan. Klasifikasi biaya yaitu pengelompokan atas keseluruhan biaya-biaya yang terjadi ke dalam golongan tertentu sesuai dengan perilaku biaya yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang jelas untuk dipahami. Bustami dan Nolela 2008. Adapun sistem perencanaan pembiayaan sekolah atau madrasah tingkat dasar sebagai berikut. A. Perencanaan pembiayaan sekolah atau madrasah. Perencanaan pembiayaan dalam arus Diana meliputi penilaian terhadap pembiayaan yang telah ada dan perencanaan pengadaan dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan. B. Analisis pembiayaan madrasah. Dalam buku Arus Diana mengemukakan teori yang sama dengan mekanisme yang berbeda, yaitu proses analisis ini membandingkan antara pembiayaan yang dibutuhkan dengan biaya yang sedang digunakan dalam kegiatan pelayanan. C. Strategi pembiayaan madrasah. Strategi pengelolaan. Strategi manajemen meliputi berasal dari kebijakan konsisten dengan kebijakan lembaga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan stakeholder madrasah. D. Evaluasi pembiayaan madrasah. Evaluasi dilakukan oleh madrasah melibatkan sivitas madrasah, baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah yang sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan pembiayaan. H. Realisasi pembiayaan pendidikan di lapangan. Pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi biaya-biaya sebagai berikut. A. Pendapatan rutin, yakni biaya untuk belanja pegawai. B. Bantuan operasional sekolah atau BOS. C. Bantuan-bantuan pemerintah. D. Pendapatan asli sekolah, yakni pendapatan yang diupayakan oleh komite sekolah. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini dulu video penjelasan kami. Ulun akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang penulisan makalah kami. Dikarenakan pendidikan memiliki peran sentral bagi upaya pengembangan sumber daya manusia, karena dari pendidikan kita bisa merubah cara berpikir dan cara bertindak seseorang dari arah yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik dan lebih berguna. Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sangat diperlukan, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu atau kualitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas. Salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan ialah pembiayaan. Biaya tersebut digunakan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Biaya dalam dunia pendidikan memiliki cakupan luas, yaitu setiap jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hal tersebut ialah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang biaya uang kuliah tunggal atau BKT dan uang kuliah tunggal atau UKT pada seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa itu BKT, apa itu UKT, serta bagaimana rumusan penetapan kebijakan UKT dan penerapannya pada perguruan tinggi jurusan keguruan. Untuk memahami hal tersebut, kami akan sedikit menjelaskan apa itu UKT dan BKT, rumusan dalam penentuan UKT, serta penetapannya pada perguruan tinggi jurusan keguruan. C. Penerapan biaya UKT pada perguruan tinggi.
1. Universitas Negeri Manado. Biaya kuliah Unima ditetapkan pada angka 1.750.000 sampai dengan 2.500.000 per semester. Kisaran biaya tersebut merata pada setiap fakultas program reguler, kecuali Fakultas Ilmu Keolahragaan. Semua biaya sejumlah 1.750.000 per semester. Besaran biaya pendidikan Unima seperti yang disebutkan di atas merupakan penetapan UKT pada kelompok 3 dan 4. Mahasiswa baru tidak akan dibebankan lagi biaya-biaya lain termasuk uang pangkal, uang praktek, uang wisuda, dan lain-lain. Berikut biaya UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Unima pada Fakultas Ilmu Pendidikan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Besarnya UKT ialah 2.500.000. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di tabel. 2. Universitas Lambung Mangkurat. Biaya pendidikan Universitas Lambung Mangkurat pada S1 sudah mengadopsi sistem UKT mulai tahun akademik 2013. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui SNMPTN dan SBMPTN akan diwawancarai dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan saat registrasi ulang untuk menentukan kelompok UKT. Mengelompokkan UKT dibagi berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua wali mahasiswa. Berikut pengelompokan UKT sesuai dengan program studi di Unlam dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel. Terkait kebijakan tentang keringanan biaya UKT tentunya diatur oleh pihak perguruan tinggi masing-masing seperti halnya pada Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Biaya pendidikan dimungkinkan bagi mahasiswa yang memenuhi ketentuan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 600A/27/KM/2013 tentang pedoman pemberian dispensasi pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa Universitas 11 Maret. Ketentuan tersebut mencakup antara lain: pertama, pengurangan atau keringanan atau pembebasan pembayaran UKT bagi mahasiswa dengan kategori yatim, piatu atau yatim piatu, panti asuhan dan tidak mampu secara ekonomi. 2. Permohonan keringanan dan atau pembebasan biaya pendidikan yang diajukan kepada rektor melalui dekan diverifikasi terlebih dahulu oleh subbagian kemahasiswaan dan alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS. 3. Berkas permohonan yang perlu disertakan antara lain surat permohonan disertai persetujuan atau pernyataan orang tua mahasiswa yang menjelaskan tentang pekerjaan dan penghasilan per bulan dan tanggungan keluarga, salinan KTP orang tua dan kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan belum menikah, bukti pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang biaya kuliah tunggal BKT. Biaya kuliah tunggal merupakan seluruh biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di program tinggi negeri. Biaya operasional pendidikan yang merupakan bagian dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, tenaga pendidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri. UKT, uang kuliah tunggal. UKT adalah sistem pembayaran akademik di mana mahasiswa program semester 1 reguler membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan jurusannya masing-masing. Uang kuliah tunggal UKT berasal dari kebutuhan mahasiswa per individu selama ia kuliah. UKT ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Sebelum memasuki perkuliahan, calon mahasiswa akan melakukan pengisian form online untuk menentukan nilai nominal UKT. Rumusan kebijakan UKT. Rumus UKT sama dengan BKT strip BOP.
tertera di pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BOPN memiliki dasar hukum Permendikbud Nomor 4 Tahun 2013 yang merupakan revisi atas Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012. Total BOPTN 2013 adalah Rp2,7 dan sejak 30 April 2013 dapat diakses oleh setiap PTN di Indonesia. Kesimpulan dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. Biaya dalam dunia pendidikan memiliki cakupan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di sini kami dari kelompok 23 ya. Inilah kelompok 23. Nah, kelompok 23 ingin menyampaikan tentang pandangan masyarakat terhadap standar kuliah. Dari sini penyampaiannya dari Hairinisa sama saya M. Aditya Maulana. Nah, baik kita lanjut. Pengertian masyarakat. Menurut Phil Astrid S., masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Dan menurut Denirus Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung, saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Baik, di sini jadi akan saya sampaikan beberapa hal dulu. Dalam hal pengertian ini yang saya pahami, itu manusia adalah suatu kelompok yang dimana memiliki suatu rasa sosialisasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka itu saling bantu-membantu, tidak bisa hidup sendiri. Nah, di sini kita lanjut tentang pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat adalah stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan, sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami, pandangan masyarakat ini adalah suatu penilaian terhadap suatu individu maupun kelompok yang dimana kita menyadari dan mengerti bahwa apapun yang terjadi itu harus kita pahami. Nah, dalam masalah pendidikan ini ada beberapa tokoh, cuma saya mengambil Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan, proses terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Jadi kita itu kalau ingin menempati suatu tempat pendidikan, dalam hal tersebut kan pasti memiliki beberapa syarat dan kriteria agar bisa masuk ke tempat suatu pendidikan tersebut. Jadi kita tidak saling acak-acak dalam memilih itu. Pasti proses dalam memilah dulu, proses dalam disaring dulu apakah ini cocok untuk diterima dalam suatu pendidikan atau tidak. Oke, lanjut ke jenis-jenis pendidikan, jenis-jenis biaya pendidikan. Di sini ada dua hal yang saya cantumkan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam hal ini, biaya langsung itu biasa kita bisa langsung bayar, kemudian bisa juga melakukan suatu kegiatan kependidikan itu. Kalaunya biaya tidak langsung itu bisa juga dibilang kayak bertahap gitu. Mungkin jatuh temponya pada bulan ini kayak gitu. Kalaunya biaya tidak langsung ini kebanyakannya sih ada yang secara ikhlas. Cuma ini kebanyakannya yang saya temui di beberapa tempat itu kebanyakannya biaya langsung. Karena apa? Karena mereka membutuhkan
membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan mereka. Di sini kita lanjut fungsi biaya pendidikan sekolah. Biaya juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, dapat juga dijadikan alat mempengaruhi atau motivasi pimpinan dan karyawan bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga. Pastinya kan kita dalam menepati suatu pendidikan itu pasti perlu biaya, perlu uang, yang dimana uang tersebut pasti berguna buat mereka agar mereka bisa mencapai kebutuhan atau sasaran mereka dalam lembaga tersebut. Bisa juga lanjut ke makalah kedua, yaitu Hairi Nisa. Oke, silakan. Kesimpulannya tuh belum. Kesimpulannya aja kok. Padahal kesimpulannya tadi baca juga. Sampai kamu jelas apa? Ya, lanjut ke materi implementasi pandangan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Dengan adanya standar, guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru akan terfokus pada hasil output yang harus dicapai, tidak memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat dapat digali melalui sumber seperti masyarakat industri, masyarakat penerima, jasa pendidikan, organisasi sosial masyarakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan karakter lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kesimpulannya, bahwa dalam suatu pendidikan yang ditempati maupun direncanakan, dapat kita lihat dalam hal kualitas pendidikan tersebut. Pembiayaan sekolah atau kuliah berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasinya. Perbedaannya hanya terletak pada corak strategi dalam solusi pemecahan yang terbaik, yang sampai saat ini masih merupakan dilema. Begitu juga dengan masalah pendidikan di Indonesia.